Selamat pagi Bu Rista. Bagaimana kabar Pak Yudi hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik Bapak, ini kan nanti akan diadakan kegiatan pra-observasi untuk supervisi akademik. Dan apakah ini tidak mengganggu jam mengajarnya Pak Yudi? Tidak. Tidak ya Pak ya, berarti aman ya? Aman. Baik, kita ini kan akan ada observasi nanti. Kemudian hari ini, saat ini saya akan mengadakan kegiatan di tahap pra-observasi Bapak untuk supervisi akademik. Jadi di tahap ini saya itu ingin mengetahui persiapan Pak Yudi nanti dalam pembelajaran yang akan saya observasi pada supervisi akademik. Kalau boleh tahu Bapak, Pak Yudi itu mengajar mata pelajaran apa? Oke, di sini nanti saya akan mengajar mapel dasar-dasar teknik elektronika. Lebih tepatnya ada di kelas 10 TEI 3. Baik, nanti berarti akan diadakan di kelas 10 TEI 3. Di kelas atau di? Nanti kita ada jam praktikum kan, itu berarti kita ada di bengkel. Di bengkel, baik. Untuk materinya yang akan dibawakan Pak Yudi nanti, kalau boleh tahu materinya apa? Materinya tentang teknik penyolderan. Baik, persiapannya tadi sudah. Kemudian apakah Bapak ini menyediakan modul ajar? Modul ajarnya sudah ada dan sudah disediakan semua. Peralatan praktikum dan lain-lainnya sudah disiapkan semua. Persiapannya sudah sangat ini sekali. Nanti boleh ini Pak saya di-share untuk modul ajarnya bisa saya lihat? Boleh. Oke, saya tunggu ya Pak ya. Oke. Ini saya tanya Pak, di sini kan ada di modulnya Pak Yudi ini ada berbagai macam bahan ajar nih. Kalau boleh tahu Pak, untuk bahan ajarnya itu Bapak sudah menyiapkan macam-macam begini seperti apa Pak? Modul ajarnya nanti dalam bentuk job sheet, jadi anak-anak nanti ada gambar rangkaian, jadi anak-anak tinggal merangkai. Untuk bahan ajarnya Pak, istilahnya kayak buku paket atau? Kebetulan di sini bahan ajarnya kita tidak ada sebenarnya, tapi saya akan berusaha secara maksimal untuk membuatnya seperti itu. Jadi membuat sendiri. Jadi Pak Yudi ini membuat modul ajar sendiri. Iya, sesuai dengan apa yang ada di kurikulum seperti itu. Iya baik. Nah ini kan sebelum adanya supervisi akademik ini kan pasti Bapak sudah ada kelas-kelas lain nih. Saya ingin tanya, apakah Bapak mengalami kesulitan ketika melakukan pembelajaran di kelas-kelas Bapak? Selama ini sih sebenarnya ada sih. Dari segi peralatan mungkin masih minimalis, ya dalam artian minimalis itu jadi anak-anak tidak secara langsung, secara individu lah untuk melaksanakan pekerjaan mereka. Jadi mereka secara berkelompok, bekerja sama timnas. Ceritanya di sana. Jadi untuk kesulitannya hanya di peralatan kelasnya gitu. Iya betul. Untuk Pak Yudi nanti pada saat pembelajaran, model pembelajaran apa yang digunakan Pak Yudi? Nanti model pembelajaran yang saya gunakan itu lebih ke project based learning. Project based learning di sini nanti anak-anak akan membuat produk, di mana produknya nanti itu akan diuji coba seperti itu. Untuk metodenya Bapak, metode apa ini? Metode yang digunakan nanti kita saling kolaborasi dan bekerja sama tim seperti itu. Ada demonstrasi juga, nanti akan saya demokan bagaimana untuk penyelesaian yang baik itu seperti itu. Berarti ini berbagai macam metode yang akan diterapkan. Sangat diferensiasi sekali Pak ya untuk prosesnya. Ada 3 tahap. Siap. Kemudian ini Bapak, untuk pengembangan dalam pembelajaran, pada bagian mana Bapak yang akan Bapak kembangkan saat pembelajaran nanti? Yang pertama di sini ada keterampilan praktis. Jadi keterampilan praktis di sini nanti anak-anak dituntut untuk
bisa menggunakan surganya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua itu ada keterampilan kognitif, di mana nanti keterampilan kognitif itu pasti ada biasanya problem solvingnya. Kalau misalnya rangkaian itu tidak bisa difungsikan kan pasti ada problem solving. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga pemecahan masalah. Pemecahan masalah di sini nanti kalau misalnya ada trouble, mereka akan mencari kesalahannya ada di mana. Lalu mereka menerapkan kesalahan itu nanti cara perbaikannya seperti apa. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat pastinya keselamatan kerja. Keselamatan kerja mulai dari penggunaan alat-alatnya bagaimana seperti itu. Lalu ada yang kelima, kita ada kerjasama tim. Kerjasama meskipun nanti proyeknya secara individu, tapi tetap ada kerjasama tim. Di mana nanti kerjasama timnya itu berupa istilahnya kalau misalnya mereka tidak bisa tanya ke rekan sejawatnya. Jadi lebih ke rekan sejawat maksudnya seperti itu. Oh, jadi sangat kompleks sekali ya ini dikembangkan. Ada 5 ya? Iya. Oke, baik. Untuk hasil produknya Pak, apakah nanti akan ada mungkin presentasi atau bagaimana istilahnya untuk menampilkan hasil diskusi anak-anak? Oh ya, nanti pasti ada tahap uji coba juga. Setelah diuji cobakan nanti ada presentasi dari hasil mereka. Seperti itu. Kalau boleh tahu Bapak, untuk yang nanti anak-anak menyajikan dalam bentuk presentasi itu, kalau boleh tahu dalam bentuk apa ya? Presentasi mereka akan melakukan bukan demos, apa maksudnya seperti pameran lah ke teman-temannya hasil karya mereka seperti itu. Jadi di sini Bapak membebaskan nih Iya. untuk menghasilkan istilahnya untuk dipresentasikan langsung barangnya atau mungkin dibentuk apa gitu. Iya. Terserah anak. Jadi Iya. terlihat sekali untuk Diferensiasinya sesuai dengan minat mereka seperti apa. Sangat keren sekali Pak. Kemudian ini dengan adanya supervisi akademi ini pastinya kan Pak Yudi kan menginginkan adanya peningkatan kompetensi. Kira-kira apa yang ingin ditingkatkan sama Pak Yudi, misalkan dari pedagogiknya atau profesionalismenya atau sosialnya? Lebih ke keterampilan anak-anaknya seperti itu. Nah ini kan saya ingin mengetahui nih, Pak Yudi itu sudah mengajar sudah berapa lama? Untuk di sekolah lama itu totalnya ya kan saya pindah-pindah saat itu. Totalnya sudah hampir 9 tahun. Sudah cukup lama sekali Pak ya. Iya. Pak Yudi sudah menjadi guru mengabdi. Kemudian ini Pak, karena mengajarnya Bapak tadi kan sudah cukup lama. Menurut Bapak apa yang sudah Bapak lakukan untuk meningkatkan kompetensi diri sebagai guru secara mandiri? Secara kalau peningkatan kompetensi secara mandiri itu saya lebih ke diklat-diklat seperti itu, pengembangan seperti pelatihan entah itu pelatihan secara kompetensi kita. Kalau misalnya saya dari jurusan elektro ya di bidang elektro itu lalu bisa mengikuti pelatihan di bidang pedagogik juga seperti itu. Bisa di dalam sekolah, di luar, betul juga melalui web, melalui daring bisa, melalui luring juga. jadi menggunakan segala ini Pak ya untuk bisa mengembangkan kompetensi diri. Iya, secara mandiri. Baik, ini tadi kita sudah berbincang-bincang. Saya melihat dan menangkap untuk persiapan Pak Yudi nanti akan disupervisi sangat matang sekali Bapak. Iya, alhamdulillah. Sudah sangat bagus sekali Bapak. Jadi ini nanti saya akan ke kelas jenengan jam berapa Bapak? Nanti sekitar jam 13.10. Baik, terima kasih Pak Yudi. Sampai ketemu nanti di kelas 10 TNI 3 G. Semoga nanti dalam observasi supervisi akademik kita lancar dan sukses. Ya, Oke, terima kasih Pak. terima Selamat pagi. kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
Nah, bertemu lagi dengan saya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bisa dipimpin ketua kelasnya, silakan Nio. Ayo dipimpin doa. Sebelum mulai pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mulai yang Oke, terima kasih. Untuk hari ini saya absen terlebih dahulu. Saat saya absen kita ada SPG sebentar. SPG-nya seperti apa? SPG-nya nanti yang saya absen kalian mengutarakan mood kalian hari ini. Misal saya panggil ya, misalnya Nur Pairul, senang Pak. Lalu yang kedua Ryan misalnya, bahagia Pak, dengan kata-kata yang berbeda. Tiap anak berbeda, oke? Paham ya? Namus mana? Namus tidak ada. C. Rafid, moodnya apa? Bahagia. Rito, apa? Senang. Noval, saya Pak, ya, bahagia Pak. bahagia. Amina, Enggak mood Pak. gambutnya kenapa? Gambut kenapa? Kenapa gambut? Enggak mood saya Pak. Gambutnya kenapa? Sedih kah? Kecewa kah? Atau apa kah? Pokoknya kamu Tuhan langsung ya senang banget. Senang kenapa? Kasih kaki ya. Tentu kasih kebanyakan. Oke. Regina happy. Oke. Nggak ada yang sedih. Ada tadi yang kamu tadi. Royski ya. Yang lainnya tadi sudah ada senang, ada bahagia, ada happy. Oke, Ziani ada ya? Hah? Sedih. Kenapa? Alasan. Oke. Sudah ya? Dari sekian yang sudah saya absen, ada beberapa yang belum hadir. Mungkin ada yang sakit atau ujian ya. Untuk selanjutnya, untuk pembelajaran hari ini ada beberapa hal yang harus kalian pelajari. Jadi nanti dari tujuan untuk pembelajaran hari ini tuh yang pertama, kalian harus tahu prinsip dasar dalam penyolderan rangkaian elektronika. Seperti itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, yaitu kita mengidentifikasi alat dan bahan yang digunakan. Contohnya kita mengidentifikasi itu seperti apa? Misalnya kapasitor. Kapasitor itu pasti ada positif, ada negatifnya di situ. Lalu yang ketiga, itu teknik penyolderan yang kalian lakukan, benar atau salah. Terkadang teman-teman itu biasanya ada yang di ujungnya,
ada yang nggak sampai nempel, ada yang bentuknya bulat, ya kan? Seperti itu. Lalu yang keempat, ini tadi kesalahannya tadi, hasilnya bagaimana, seperti itu. Lalu yang kelima, hasilnya tadi akurat, aman atau bagaimana, seperti itu ya. Itu jadi kita ada 5 yang harus diperhatikan dalam pembelajaran hari ini. Nah, untuk pertanyaan sebelum kita memulai pembelajaran, ada satu pertanyaan. Pertanyaannya, bagaimana kita mengidentifikasi sebuah hasil solderan itu bisa dinyatakan baik? Ada yang bisa menjawab? Bisa angkat tangan? Bagaimana ciri-ciri dari hasil solder yang baik? Ada yang bisa jawab? Angkat tangan yang bisa jawab. Yuk. Gimana? Tidak wajib. Terus ada lagi? Ada lagi? Tidak terlalu menonjol. Ada lagi? Sudah cukup? Itu yang pertama. Lalu untuk komponennya kita sesuaikan dengan yang akan kita pasang. Mungkin itu untuk tujuan sama beberapa pertanyaan. Kita akan lanjut ke tahap untuk praktikumnya, pembuatan proyek. Dan kita mulai untuk proyek pembuatan hari ini. Sebelum kita membuat suatu proyek, alangkah baiknya ini sudah saya share di grup terkait link bagaimana proses penyolderan yang baik, lalu mengidentifikasi peralatan elektronika itu bagaimana, lalu pemasangannya di papan PCB-nya bagaimana. Itu sudah saya kirim link di grup kalian, bisa dipelajari di situ. Nah, setelah dipelajari nanti kalian bisa mempraktekannya, tapi sebelum untuk mempraktekannya nanti akan saya pandu dengan cara saya mendemonstrasikan seperti ini ya. Paham ya? Ya. Oke. Bisa dipelajari mulai sekarang. Bisa di-shot ke teman-teman. Kirim melalui ya. Pura-pura buka YouTube. Saya lagi linknya deh. Oh, berarti saya kirim lagi. Anova.
Ya, jadi dari yang sudah kalian pelajari di video tadi, itu merupakan salah satu cara penyelenggaraan yang baik, dan juga termasuk mengidentifikasi alat dan bahan yang akan digunakan seperti itu. Nah, selanjutnya untuk kan kalian sudah mempelajari itu, selanjutnya kita akan melakukan pembuatan project. Kita mulai ya, siap? Pembuatan alat-alatnya. Bisa ke depan, ini yang sini ya. Yuk. Dan sebagian ini. Ya, ya. Apa? Irungi, lambunya. Bisa disuruh ke teman-teman nih yang pura-pura ini, ada yang keluar dari beneran di sini, sebelah sini. Satunya. Bagaimana hasilnya, sudah selesai? Oke, kalau sudah, saya minta beberapa siswa perwakilan untuk melakukan presentasi ke depan hasil produk yang telah dibuat. Kita uji coba dan kita presentasikan ke teman-teman kalian. Paham ya? Ini kondisi terang, posisinya mana? Nanti kalau enggak nyala. Di sini ada sensor cahayanya, di mana nanti sensor cahayanya ini jika dalam kondisi gelap lampu akan menyala. Contohnya seperti ini. Ini kan posisinya terang, jadi tidak ada cahaya yang jadi cahayanya masih mengenai di sensornya. Kalau sensornya kita tutup, kan posisinya gelap. Ini akan mati. Ya. Dari apa yang kalian kerjakan tadi, mulai dari proses penyelenggaraan, identifikasi alat bahan, ya, lalu yang ketiga hasilnya bagaimana, memuaskan? Memuaskan ya? Ya. Jadi dari sekian tadi yang sudah saya cek, dari hasil solderannya ada yang sudah bagus, ada yang perlu harus diperhatikan lagi, ada yang harus dikembangkan lagi. Dimana tadi ada hasil solderan yang lepas, ada yang bentuknya masih seperti bulat-bulat. Nah, jadi untuk memberikan pengalaman lebih untuk kalian dalam penyelenggaraan, kalian bisa membiasakan diri dengan melakukan latihan seperti itu. Nah, mungkin untuk pertemuan hari ini cukup seperti itu ya. Jadi lebih untuk dilatih-latih dalam melakukan penyelenggaraan. Itu yang dapat saya sampaikan.
sebelumnya sebelum kita akhiri bisa ditutup dengan doa. Silakan Leo dipimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mantap doa sesuai keyakinan masing-masing. Sudah diakhiri dengan doa, dan saya ucapkan terima kasih dan semangat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.